Pola kalimat dalam bahasa Korea. Sebelum kita belajar pola kalimat dalam bahasa Korea, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengubah bentuk dasar kata kerja. Kata kerja yang berakhiran ta adalah kata kerja berbentuk dasar. Kesemuanya ini adalah kata kerja bentuk dasar yang tidak bisa langsung digunakan untuk membuat kalimat. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa membuat kalimat dari kata kerja ini? Maka kita harus mengubahnya dengan menggunakan penghubung. Untuk mendapatkan kata utama dari verb ini atau kata kerja bentuk dasar ini, kita harus mengubahnya dan menghilangkan kata da. Lalu, kita akan mendapat kata utama. Untuk menggunakannya dalam kalimat, maka kita harus menggunakan grammar atau tata bahasa. Untuk saat ini, kita belajar tentang present tense atau masa sekarang. Kata penghubungnya yaitu a, oyo, dan heyo. A, oyo, jika suatu kata memiliki akhiran vokal a atau o, maka kata penghubungnya adalah ayo, ayo. Namun, jika suatu kata memiliki akhiran vokal selain a atau o, maka kata penghubungnya adalah oyo, oyo. Untuk heo, jika suatu kata memiliki akhiran h yang berasal dari kata dasar sebelumnya yaitu hada, maka kata penghubungnya adalah heo, heo. Kita kembali lagi ke kata utama yang telah kita dapatkan. Contoh yang pertama yaitu ga. Karena berakhiran a, maka kita menggunakan kata penghubung ayo menjadi kaayo, kaayo. Tapi kata ini bisa disingkat menjadi kayo, kayo. Contoh kedua, o. Kata utama yang kita dapatkan dari oda. Karena o berakhiran huruf vokal o, maka kata penghubungnya menggunakan ayo menjadi oayo, oayo. Tapi ini pun bisa disingkat menjadi wayo, wayo. Contoh ketiga yaitu mashi, berasal dari mashida, minum. Karena mashi berakhiran huruf vokal i, maka kita akan menggunakan kata penghubung oyo menjadi mashiyoyo, mashiyoyo. Ini pun bisa disingkat menjadi masyoyo, masyoyo, minum. Mokta, kita mendapatkan kata utama mok. Karena huruf vokalnya itu bukan a atau o, maka kita menggunakan oyo menjadi mogoyo, mogoyo. Untuk kata kerja ini, kita bisa langsung menggunakannya tanpa perlu disingkat. Contoh selanjutnya yaitu jota. Kita mendapatkan kata utama jo. Karena huruf vokalnya terakhir itu o, maka kita bisa menggunakan ayo menjadi joayo, joayo. Dan ini pun kita bisa langsung menggunakannya tanpa perlu disingkat. Contoh selanjutnya yaitu ju, berasal dari juda, memberi. Karena akhiran vokalnya bukan a atau u, maka kita menggunakan oyo menjadi juoyo, juoyo. Ini bisa disingkat menjadi joyo, joyo. Untuk yang selanjutnya adalah kata kerja yang berakhiran h. Kita lihat lagi aturannya. Jika suatu kata memiliki akhiran h berasal dari hada, maka akan menggunakan heo. Ilha, bekerja, maka menggunakan kata penghubung heo menjadi ilheo, ilheo. Begitupun dengan gongbuhada menjadi gongbuheo, gongbuheo. Kita langsung masuk ke pola kalimat bahasa Korea. Pola kalimat bahasa Indonesia dan pola kalimat bahasa Korea itu sangat berbeda. Dalam kalimat bahasa Indonesia, kita menggunakan subjek, predikat, dan objek. Sedangkan dalam bahasa Korea, kita menggunakannya subjek, objek, predikat.
Berikut ini adalah pola kalimat bahasa Korea yang sering dijumpai. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu SP, subjek dan predikat berupa kata kerja. Contohnya, 저는 일해요. 저는 일해요. Saya bekerja. 저는 sebagai subjek, 일해요 sebagai predikat. Contoh yang kedua adalah subjek dan predikat dengan kata sifat. Contohnya, 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. Cuacanya panas. 날씨, cuaca sebagai subjek, 더워요 sebagai predikat, kata sifat. Pola yang kedua adalah SKP, yaitu subjek, keterangan, dan predikat. Contohnya, 엄마는 부엌에서 요리해요. 엄마는 부엌에서 요리해요. Ibu memasak di dapur. Oma sebagai subjek, buok sebagai keterangan, yaitu keterangan tempat, dan 요리해요 sebagai predikat. Contoh yang kedua adalah subjek, keterangan, waktu, dan predikat. 동생은 아침에 운동해요. 동생은 아침에 운동해요. Adik berolahraga di pagi hari. 동생 sebagai subjek, 아침에 sebagai keterangan waktu, dan 운동해요 sebagai predikat. Pola yang ketiga adalah pola SOP, yaitu subjek, objek, dan predikat. Contohnya, 정국은 자전거를 타요. 정국은 자전거를 타요. Jongkuk naik sepeda. Jongkuk sebagai subjek, 자전거 sebagai objek, 타요 sebagai predikat. Contoh yang kedua, 제이는 볶음밥을 좋아해요. 제이는 볶음밥을 좋아해요. Jay suka nasi goreng. Jay sebagai subjek, 볶음밥 sebagai objek, dan predikatnya adalah 좋아해요. Pola yang keempat adalah SKOP, yaitu subjek, keterangan, objek, dan predikat. Contohnya, 원희는 저녁에 사과를 먹어요. 원희는 저녁에 사과를 먹어요. Woni makan apel saat makan malam. Woni sebagai subjek, 저녁 sebagai keterangan waktu, sagwa atau apel sebagai objek, dan 먹어요 sebagai predikat. Contoh yang kedua, 아람은 공원에서 책을 읽어요. 아람은 공원에서 책을 읽어요. Aram membaca buku di taman. Pola yang selanjutnya yaitu SOKP, yaitu subjek, objek, keterangan, dan predikat. Contohnya, 이모는 과일을 많이 팔아요. 이모는 과일을 많이 팔아요. Bibi menjual banyak buah. Imo, bibi sebagai subjek, 과일, buah sebagai objek, 많이 sebagai keterangan, 팔아요, predikat. Contoh yang kedua, 위디는 노래를 자주 들어요. 위디는 노래를 자주 들어요. Widi sering mendengarkan lagu. Widi sebagai subjek, 노래 atau lagu sebagai objek, 자주 sebagai keterangan yaitu sering, 들어요 sebagai predikat. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum tentang pola kalimat dalam bahasa Korea? Kalau belum, kalian bisa komen di bawah, pasti akan aku jawab. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe. 감사합니다, 여러분. 또 만나요.